Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, pandemi COVID-19 masih berlangsung di belahan dunia, termasuk di Indonesia. Dampak yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19 termasuk dampak ekonomi, budaya, sosial, hingga pariwisata. Hal ini tentu saja menjadi terasa berat di mana Kota Batu, Jawa Timur mengandalkan dan bertumpu pada perekonomian dalam sektor pariwisata. Perubahan sosial akibat penyebaran COVID-19 juga turut dirasakan oleh masyarakat dan yang mengandalkan perekonomian dalam pemanfaatan sektor pariwisata. Kemudian bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu dalam transformasi ekonomi digital pasca pandemi. Sudah bergabung bersama kami Wali Kota Kota Batu, Ibu Dewanti Rumpoko. Assalamualaikum Bu Dewanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bilkis. Baik, terima kasih Bu Apa Dewanti telah kabar? bergabung Sehat bersama ya? kami. Sehat insya Allah Bu Dewanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Bu. Bu Dewanti kemudian Sama-sama, Mbak Bilkis. ya, kembali kepada pertanyaan Bu Dewanti, Kota Batu ini termasuk salah satu kota tujuan wisata jika berkunjung ke Jawa Timur. Pandemi COVID-19 menghantam keras ekonomi masyarakat. Kemudian bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu dalam memanfaatkan transformasi digital untuk memulihkan ekonomi daerah? Silakan Bu. Ya, terima kasih Mbak Bilkis. Memang ketika pandemi, Kota Batu adalah salah satu kota pariwisata di Jawa Timur yang paling terdampak. Hampir semua, boleh dibilang 80% usaha-usaha yang di Kota Batu adalah UMKM yang melayani sektor pariwisata. Sehingga bisa dibayangkan ketika pandemi tahun 2020, awal tahun 2020, tempat wisata harus tutup, kemudian pembatasan aktivitas harus dilakukan, sehingga itu sangat punya dampak yang luar biasa. Nah, tetapi di dalam situasi kondisi yang sangat urgent kepepet seperti itu, akhirnya masyarakat Kota Batu mempunyai inisiatif, kreativitas, dan pemikiran-pemikiran yang tidak biasa dilakukan, yaitu melakukan usaha-usaha dengan cara digital. Nah, alhamdulillah walaupun merangkak dari belajar, kemudian alhamdulillah lama-lama terbiasa, yang sekarang sudah kira-kira hampir semua, 80% juga pengusaha-pengusaha UMKM sudah melek digital. Itu yang terjadi di Kota Batu. Karena bisa dibayangkan pertumbuhan ekonomi kami yang sebelum COVID itu 6,5%, ketika COVID itu kemudian menjadi minus 6,5% juga, 6,64. Yang tapi alhamdulillah sekarang ini sudah bisa naik lagi menjadi 4,04%, Mbak Bilkis. Demikian. Baik, kemudian sejak adanya pandemi COVID-19, para pelaku UMKM ini bertransformasi menggunakan wadah digital dalam menjual produknya. Tetapi apakah SDM di Kota Batu ini mampu untuk bersaing di tingkat regional sehingga dapat menciptakan produk yang berkualitas juga berdaya jual tinggi? Bagaimana, Bu? Ya, memang soal SDM ini yang perlu kita pikirkan lebih diperhatikan. Oleh sebab itu kami memang tidak mungkin untuk bisa melakukannya secara instan sendiri dengan dinas yang dan UMKM. Kami menggandeng marketplace yang sudah ada, yang kemudian alhamdulillah marketplace ini sangat membantu UMKM yang ada di Kota Batu dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Pemerintah kota memfasilitasi, kemudian mengundang para pelaku usaha UMKM, yang kemudian marketplace memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana cara baik dari mulai memproduksi, kemudian mengemas, membranding, sampai manajemennya, yang akhirnya sedikit lama-lama itu bisa
sedikit bersaing, bahkan ada beberapa sudah bisa menembus pasar internasional. Demikian Mbak Bilkis. Baik, kemudian langkah konkret apa yang tengah dilakukan oleh pemerintah Kota Batu untuk meningkatkan yang sebelumnya mungkin sejak pandemi COVID-19 ini sempat menurun, kemudian langkah konkret apa yang tengah dilakukan saat ini untuk meningkatkan atau mengejar target yang akan dilanjutkan, Bu? Ya, alhamdulillah kalau sekarang sudah lumayan ada pengunjung di Kota Batu yang tadinya sebelum pandemi itu sampai berada di kisaran 7,5 juta setiap tahun, sekarang memang belum menembus itu, baru 3 jutaan. Nah, ini juga sudah mulai ada pasar istilahnya. Tetapi sesuai dengan pengalaman kemarin ketika pandemi itu tidak ada yang datang, jadi akhirnya kita menjemput bola. Jadi pemasaran itu bukan hanya melulu yang datang di Kota Batu, tetapi juga kita mempromosikan melalui website atau marketplace dan semua fasilitas yang ada. Oleh sebab itu pemerintah sekarang ini berupaya untuk satu, memberikan fasilitas dengan pelatihan-pelatihan yang sangat berdampak pada UMKM, yaitu bagaimana memproduksi yang bisa bersaing secara kualitas dengan yang lainnya, kemudian bagaimana kemasan itu dengan baik bisa dilakukan, bahkan kami sudah mempunyai rumah kemasan yang itu bisa diakses atau untuk memfasilitasi UMKM yang kemudian mereka diajari bagaimana membuat desain yang satu bukan hanya secara tampilan bagus, tetapi juga secara kualitas tidak cepat melempem istilahnya, makanannya tidak cepat bisa rusak begitu. Nah, itu adalah hal-hal yang sudah kami lakukan, yang kemudian kami juga bekerja sama dengan marketplace yang ada, UMKM kita kenalkan, kita fasilitasi, diberi pelatihan yang akhirnya mereka bisa berusaha lebih bagus dari yang sebelumnya. Demikian Mbak Bilkis. Baik, menjadi menarik ketika mendengar disediakan fasilitas berupa rumah kemasan ya Bu ya. Kemudian untuk rumah kemasan ini, apakah masyarakat harus membayar sekian untuk mendapatkan desain produk seperti itu, ataukah mereka harus membagi persenan ketika produk telah terjual, harus membayar sekian persen kepada rumah kemasan yang memproduksi kemasan tersebut, Bu Dewanti, seperti apa? Iya, di masa pandemi ini semua kami fasilitasi gratis, Mbak. Desainnya, kemudian awal pembuatan, tapi tentu saja dengan jumlah yang tidak banyak, itu kami fasilitasi for free untuk gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Tetapi ketika dia sudah mau menjual kedua kali, ketiga kali dengan jumlah yang banyak, itu mereka sudah harus karena terus terang rumah kemasan kami itu tidak besar dan kapasitasnya juga tidak besar, sehingga kalau umpamanya mau memfasilitasi untuk usaha yang besar itu tidak memadai, sehingga ini hanya sebagai awal para pemula untuk bisa mempunyai kemasan yang bagus. Kemudian nanti setelah mereka jalan, mereka harus mencari tempat kemasan yang memang profesional. Demikian, Mbak. Baik, untuk menggeliatnya pelaku UMKM di Kota Batu akibat pandemi COVID-19, apakah ini mampu Bu untuk menurunkan tingkat pengangguran dan juga ketimpangan sosial yang ada di Kota Batu? Insya Allah begitu. Jadi alhamdulillah memang tingkat pengangguran terbuka kami itu cukup besar naiknya ketika pandemi ini. Jadi dari 3,43% ini sampai hampir 6%. Ini cukup, tetapi bersyukurnya kami angka kemiskinan kami ini tidak signifikan naiknya. Jadi dari 3,23 ini angka kemiskinan kami sekarang berkisar di angka 4%. Jadi itu yang tidak begitu
naiknya tidak begitu banyak. Yang lebih bersyukur lagi bahwa angka Gini rasio kami juga rentangnya rendah, Mbak. Dia hanya 0,30. Nah, ini yang membuat kami bersyukur dan mudah-mudahan dengan menggeliatnya pariwisata, dengan angka pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik, sudah positif 4, di mana kemarin anjlok minus 6,5, ini insya Allah akan bisa menjadikan warga-warga itu punya pekerjaan yang akhirnya tingkat pengangguran itu bisa terkurangi. Demikian. Baik, kemudian apa sekiranya manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat dari percepatan pembangunan infrastruktur dan juga penataan ruang? Oh, sangat banyak sekali. Jadi di mana ketika kita sudah satu memberikan fasilitas-fasilitas umum dengan baik, yaitu jalan yang bagus, tidak ada yang rusak, kemudian jalannya juga sudah menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan akses-akses yang lancar. Itu terus kemudian fasilitas-fasilitas lain yaitu dengan adanya tempat-tempat yang bisa membuat mereka berkarya, itu menjadikan bukan hanya semangatnya warga, tetapi lebih lancarnya perjalanan ekonomi yang tentu saja dengan lancarnya pengangkutan, mobilisasi, sehingga pengiriman barang dan segalanya itu lebih lancar, tentu saja itu akan bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Demikian, Mbak. Kemudian Bu Dewanti, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat Kota Batu dan juga apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat yang mungkin belum memulai untuk memberanikan diri mencoba UMKM, karena kita tahu bahwa di Kota Batu ini salah satunya ada desa yang disebut Desa Mandiri UMKM. Bagaimana pemerintah untuk memberanikan diri bagi masyarakat untuk mulai UMKM? Ya, untuk masyarakat Kota Batu yang saya sayangi, Kota Batu ini mempunyai tempat dan fasilitas yang sangat strategis untuk tujuan wisata. Nah, ketika tujuan wisata itu sangat diminati dan banyak orang datang ke Kota Batu, itu menandakan bahwa peluang untuk ekonomi itu besar. Oleh sebab itu, saya sangat menyemangati seluruh warga Kota Batu yang masih belum berani berusaha, belum mendapat pekerjaan. Jangan tunggu mendapat pekerjaan, tetapi mari kita berusaha menciptakan pekerjaan itu. Insya Allah ketika produksi yang dibuat oleh masyarakat Kota Batu ini kualitasnya, rasanya, kemasannya bagus, itu nanti ini hari raya, insya Allah kita akan didatangi ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu wisatawan yang itu adalah pasar. Oleh sebab itu mari jangan takut berusaha, dan ketika mulai bingung apa yang akan dilakukan, kita mempunyai PLUT, ya, pusat layanan usaha terpadu yang bisa memfasilitasi dan mendampingi para pelaku-pelaku usaha pemula untuk bisa memulai usahanya. Apa yang akan dilakukan? Kemudian bagaimana melakukannya? Terus bagaimana manajemen? Bagaimana mulainya? Kemudian mendampingi sampai bagaimana mendapatkan modal, dan kemudian pemasarannya serta manajemennya itu akan didampingi oleh manajer-manajer yang ada di PLUT yang sangat profesional. Jadi mari kita berusaha untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Baik, fasilitas dan pelatihan telah diberikan pemerintah bagi masyarakat yang ingin mulai berwirausaha. Kemudian bagaimana untuk akses modalnya, Bu? Apakah tengah diberikan oleh pemerintah juga atau masyarakat mencari sendiri modal tersebut? Bu Dewanti.
Ya, siap. Ya, mengenai tadi sudah diberikannya pelatihan dan juga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku wirausaha UMKM, bagaimana dengan akses modal yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, Bu? Ya, gini, ketika masyarakat yang dalam kategori masuk pada kategori DTKS itu ada yang namanya kube usaha dari dinas sosial yang bisa diakses sehingga permodalan itu diberikan dibantukan secara cuma-cuma. Jadi diberi bantuan. Nah, tapi ketika dia sudah punya usaha kemudian berjalan dan tidak masuk dalam daftar DTKS, ada fasilitas-fasilitas KUR yang sangat bisa diakses yang kemudian itu pembayarannya bunganya sangat ringan. Nah, ini perlu nanti di PLUT itu di Pusat Layanan Usaha Terpadu ini nanti akan diinformasikan apa bagaimana kemudian mengelola anggaran itu, apakah pinjaman dan sebagainya, bagaimana mengelolanya itu akan diberikan pemahaman, pengertian dan didampingi oleh manajer-manajer di PLUT. Itu Mbak Bilkis. Baik, akses permodalan turut diberikan oleh pemerintah dalam membantu masyarakat memulai UMKM. Terima kasih Bu Dewanti Rumpoko selaku Wali Kota Kota Batu telah bergabung bersama kami dalam tema transformasi ekonomi Kota Batu pasca pandemi. Terima kasih Bu Dewanti, salam sehat. Sama-sama Mbak Bilkis, salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.